Alhamdulillah
ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada siang hari ini sengaja kami mengundang Bapak-bapak seluruh jamaah, ibu-ibu, adik-adik sekalian. Tentunya tidak terasa kita sudah berada di awal atau di bulan awal Ramadan 1445 Hijriah, yang tentunya satu tahun yang telah terlewatkan. Doa-doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini insyaallah kita sampai di Ramadan 1445 Hijriah. Bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tentunya atas nama pengurus DKI Masjid dan Taklim, atas nama pengurus Majelis Taklim Masjid dan Taklim dan pengurus remaja, pada kesempatan yang sangat baik ini kami menyampaikan permohonan maaf yang sangat mendalam. Satu tahun kebelakang tentunya banyak hal liku-liku dalam kehidupan sehari-hari, tentunya hilaf, salah sebagai manusia tentunya sudah pasti ada. Maka dalam kesempatan yang saya baik ini, mudah-mudahan Ramadan 1445 Hijriah ini membawa kita keberkahan. Kami sekali lagi atas nama pengurus mohon dibukakan pintu maaf yang sangat mendalam. Tentunya harapan pada Ramadan tahun ini kita dapat menjalankan ibadah Ramadan dengan segala kesuksesan, baik tentunya dalam rangka menjalankan rutinitas dalam ibadah Ramadan ini, berpuasa, tadarus, kemudian sholat tarawih dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dan kelancaran. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu yang dirahmati Allah, tidak banyak tentunya yang dapat kami sampaikan karena tadi kami sudah bicara dengan Pak Ustaz. Beliau juga setelah ini tentunya akan mengisi di tempat yang agak jauh di Cibarusha, dibutuhkan waktu dan perjalanan dan sebagainya. Jadi sekali lagi tentunya kami atas nama pengurus menyampaikan permohonan maaf yang sangat mendalam. Semoga Ramadan tahun ini keberkahan, keselamatan, kesehatan, dan rizki tentunya dilimpahkan kepada kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sumiyoyo Sunaria yang telah menyampaikan sambutannya. Mudah-mudahan kita semua bisa saling memaafkan untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan ini. Acara yang berikutnya yaitu tausiah dan ceramah agama kepada Bapak Dede Ismail. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun nanas. Yang jawab salam, saya doakan hutang yang cepat lunas. Yang lebihnya kenceng, hutang yang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua kali saya sudah salam, ibu-ibu sudah lupa cara menjawab salam yang lebih sempurna.
Saya ulang lagi bapak-bapak, kalau menjawab salam yang lebih sempurna bukan waalaikumsalam, tapi waalaikumsalam. Ibu-ibu mah sudah paham karena udah ngaji. Bapak-bapak mungkin lupa. Daun salam, daun sedri. Daun salam, daun sedri. Yang jawab salam semoga cepat pergi haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-malikil jabbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah nabi'ul asrar, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi tawarramat qadamahu li kasrati sujudi bil ashar. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadil Mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar. Alhamdulillah, saya lihat bapak-bapak, ibu-ibu semua duduk sila berjajar. Semoga semuanya diberikan rezeki yang lancar. Saya lihat bapak ibu duduk sila berjajar, semoga diberikan hati yang jembar. Saya lihat bapak ibu duduk sila berjajar, semoga ilmu yang didapat dibawa sampai ke yaumil mahsyar. Alhamdulillah wa syukurillah wa bi'aunillah wa bihidayatillah wa biqudratillah. Siang hari ini kita semua bisa berkumpul atas izin Allah di rumah Allah, di masjid yang kita cintai, Masjid Jami Darul Muttaqin. Semoga yang hadir adalah golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Yang saya hormati wabil khusus Ketua DKM, kita doakan beliau sehat walafiat panjang umur beserta seluruh jajaran DKM. Yang saya hormati orang tua saya Bapak Haji Bagio, kita doakan beliau sehat walafiat panjang umur sampai 200 tahun. Juga para jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu, tanpa kecuali juga saya doakan sehat walafiat. Keluarga juga sehat walafiat. Hidup kita semua tambah berkah. Akhir hayat kita semoga semuanya husnul. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Sekarang ngomong amin udah nggak canggung lagi saya. Udah nggak canggung, kemarin masih canggung. Ya takut dibilang kampanye, sekarang udah selesai ya. Amin ya rabbal. Hadirnya kita dalam majlis yang penuh berkah ini sesuai dengan undangan yang saya dapatkan dari Bapak Haji Bagio. Majlis ini adalah majlis Tarhib Ramadan. Tadi Ketua DKM menyampaikan informasi, bukan apa menurut saya, maksudnya minta doain. Emang dari sini saya mau ke Cibarusah, doain saya biar selamat ya. Besok saya ke Bandung, lusa saya ke Banten, lusanya lagi ke Purwakarta. Kalau ada yang muda, kalau ada ya, ada yang muda. Tapi betul ibu, majlis-majlis seperti ini sedang semarak di berbagai daerah. Makanya saya usul jangan majlis penutupan pengajian, jangan. Kalau ngaji mah nggak boleh di. Nanti aja majlis penetapan. Kalau penutupan kurang enak, masa ngaji ditutup. Tapi penetapan ditetapkan dulu, nanti dilanjutkan. Majlis ini akan hampa dan tanpa arti kalau belum bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua yang hadir sampai mati
sama Nabi, betul Bu? Ngaku cinta sama Nabi walaupun belum pernah berjumpa dengan Nabi, mimpi pun belum pernah. Kita semua harus mengatakan aku cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Orang yang cinta Nabi mesti disayangi. Amin. Amin. Hidup di dunianya mesti dirahmati. Semua kebutuhannya bakal dicukupi. Besok di akhiratnya mesti disyafaati. Sholli wa sallim daiman, sholli wa sallim daiman wal ali wal ashabi man qad wahada, wal ali wal ashabi man qad wahada. Itu ikrar kita kepada Nabi. Modal kita ingin berjumpa dengan Nabi, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kata Nabi, siapa yang mencintaiku maka mereka akan bersamaku di dalam surga. Amin ya rabbal. Cinta perlu bukti. Cinta harus dibuktikan sebagaimana bapak cinta sama istri, istri sama suami, orang tua sama anak, anak sama orang tua, semuanya cinta dan harus dibukti. Salah satunya ibu-ibu semua yang hadir di sini membuktikan cinta kepada Nabi dengan rajin hadir kata Pak Bagio, ngaji itu ngatur jiwa agar jiwa kita tidak kesal. Ayo majlis ini rutin, mingguan ada, bulanan ada, tahunan ada, harian pun ada, lengkap di masjid ini. Ngaji Pak, ngaji jangan untuk baik Pak, saya kalau gue curiga, nah itu kalau khusus ini rajin ngaji itu Masya Allah Bapak Ibu, maaf julus suka saatan fi majlisin ilmi. Nih duduk kayak gini nih, sesaat paling lama 1 jam, tapi Insya Allah saya nggak sampai 1 jam, paling 40 menit doang. Paling lama 1 jam khairun min alfi rakaati. Lebih baik Bapak daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Bapak pernah sholat sunnah 1000 rakaat? Boro-boro terawih 11 rakaat juga deklok, imam lama dikit diomelin. Tuh, jangankan 1000 rakaat, kita terawih 11 atau 23 itu udah deklok, dan udah terasa banget. Tapi kalau ngaji seperti ini, Masya Allah ternyata lebih hebat pahalanya daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Makanya yang masih di rumah, yang masih ogah-ogah ngaji, itu bukan karena malas, karena memang maaf setan menggodain. Kata sahabat Umar bin Khattab, agar tidak datang ngaji, ribuan setan ganduli kakinya agar tidak berangkat ngaji. Tuh, sahabat Umar bisa melihat setan iblis berapa banyak orang. Masya Allah, ya Allah, gimana katanya umat Muhammad itu 1 orang aja ada ribuan setan ganduli agar tidak berangkat tuh, tolabul ilm, orang yang rajin ngaji, ilmunya ditambahi. Pak amin. Pak amin. Hidup di dunianya penuh dengan rizki. Dengan rizki apinya gede banget. Banyak saudaranya, pahala dipenuhi. Besok di akhiratnya dapat ridho ilahi. Orang yang rajin ngaji pasti ilmunya ditambah. Hidup di dunianya insya Allah ditambah saudaranya pun pahalanya dipenuhi di akhirat. Insya Allah dapat ridho ilahi. Amin.
yakin rambutnya udah pada putih. Kalau bapak kan kelihatan nih bapak udah pada putih gitu ya. Bapak putih loh. Oh bapak Adi udah penuh putihnya. Iya, kalau semakin rambut putih harus tambah gas lagi ngajinya. Kenapa? Kalau orang semakin rambut putih, rambutnya pada putih, alamat deket. Nah, jangan takut bro, jangan takut. Ulangi, rambutnya banyak putih, alamat deket. Cakep, mata pandangan kabur, alamat masuk. Pinter, pipinya pada kendor. Udah kendor masih kencang? Kendor kencang? Aku masih kencang aja. Kenangin beset dulu. Pipinya pada kendor, alamat mujur. Apa? Giginya pada ompong. Ada yang ompong di sini? Giginya pada ompong, tanda bakal di. Tuh apa itu filosofinya? Yang protes ada yang rambut hitam. Yang rambut protes. Ustaz, yang mati mah gak rambut putih doang. Yang hitam juga banyak yang mati. Iya benar. Ya, yang hitam juga banyak yang sudah mening. Iya, nggak mengenal rambut putih, rambut hitam, nggak mengenal umur berapa, usia berapa, semua kita pasti akan meninggal dunia alias raja-raja mati, rakyat zakat, orang kaya, orang miskin, pak direktur, tukang cukur, bapak RW. Masya Allah RW, keluarganya bagaimana nih RW? Orangnya kenceng banget, bapak RW mati. Aduh RW pelanggaran warganya RW. Iya RW kita pun kita doain panjang umur, hidupnya tambah berkah, rezekinya bertambah, istrinya juga nambah. RW udah dari ini RW ada RW maksudnya nambah sayang RW, nambah sabar RW, nambah setia begitu maksudnya RW gak bakal nambah beneran gitu ya. Bapak Ibu yang saya muliakan, tarhib Ramadan rahaba yurahibu tarhiban, menyambut dengan lapang. Kalau saya tanya selamat datang itu bahasa Arabnya apa? Bukan marhaban. Selamat datang lah yang bisa kita pahami itu ahlan wa sahlan, itu selamat datang. Tapi kalau kita mengatakan marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul siyami, itu bukan maknanya selamat datang. Tapi hati kita lapangkan jiwa kita akan hadirnya datangnya bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan ibarat tamu agung, tamu yang sangat super spesial. Ibu bapak saya tanya, kalau rumah ibu bapak mau kedatangan Pak Gubernur, rumahnya diapain? Dirapiin, dibersihin, yang kurang bau sedap dibikin wangi, betul? Apa tuh makanan yang enak-enak dihidangkan, semua debu-debu di porsi dilap-lapi, itu baru kedatangan tamu gubernur. Apalagi di atasnya tamu menteri atau bahkan tamu presiden, kita rapikan isi rumah ini karena merasakan kedatangan tamu yang istimewa. Maka Ramadan selama 12 bulan ketemu sekali kita. Ini minggu, masih ada minggu lagi kita sekali lagi ya. Tapi kayaknya minggu depan malamnya udah tahu mudah-mudahan ya. Semangat ramai Bu. Jangan pilih-pilih imam. Mau berangkat raweh, imamnya siapa hari ini? Oh no, Ustaz
miskin. Ya panjang ya panjang dah ya panjang. Milih-milih imam tarawih. Ya. Tapi begitu udah datang ke masjid, sajadah udah digelar, ada yang model begitu. Begitu imamnya dia kalau jadi dah model dia. Pulang sajadah masih di masjid, pulang dia. Tapi tetap masuk sur sajadahnya. Oh yang di masjid sajadah. Ya. Jadi tamu yang akan kita sambut ini adalah sebuah syahrul, sebuah bulan. Apa maksud dibersihkan? Maaf Bu, orang yang akan menyambut Ramadan itu ada 3 golongan, ada 3 macam. Mudah-mudahan yang mana di golongan yang dari 3 ini kita. Satu, orang yang senang gembira. Mau datang puasa itu senang begitu. Hati itu senang banget pokoknya. Udah siap menyambut puasa, udah siap menyambut tarawih, udah siap apa-apa disiapin. Duit disiapin untuk buka puasa, untuk selama Ramadan disiapin hartanya. Senang dia gembira karena pernah mendengar man fariha bidukhuli syahri Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Insya Allah katanya, kalau hati berbunga-bunga gembira dengan datangnya bulan Ramadan, ibu bapak nanti jasadnya akan dilarang oleh Allah masuk ke dalam neraka. Itu baru gembiranya doang, baru senangnya doang hati. Itu namanya marhaban, tarhib, lapang jiwanya. Yang kedua, ada golongan yang susah, mau datang Ramadan itu dia susah hatinya. Ya puasa lagi dah, ya tarawih lagi dah. Dia tuh gelisah mau datang Ramadan karena mikirin tadi puasa, mikirin tarawih dia malam, mikir nanti beli baju anak-anaknya saat lebaran. Ada yang golongan kedua begitu. Yang ketiga biasa-biasa aja, biasa aja, nggak terlalu senang-senang amat, nggak terlalu susah-susah amat. Kira-kira kita pengen nomor berapa Bapak Ibu? Tentu nomor pertama. Cirinya bagaimana? Yuk dimulai dari rumah tangga kita Bapak Ibu. Mulai dari sekarang. Yang maaf yang masih punya suami. Ada yang belum punya suami ada? Ada. Nah hidup janda, boleh hidup janda. Oh hidup janda Ustaz, janda itu Pak maaf. Golongan pertama dari kaum perempuan yang bakalan masuk surga. Amin. Janda itu yang merawat anak yatim, ditinggal suaminya, tapi dia asuh anaknya sampai dewasa, sampai dia meninggal nggak nikah lagi itu janda. Ini janda yang begini golongan pertama dari kaum wanita yang bakalan masuk surga. Amin. Makanya hidup janda, hidup nenek-nenek janda. Tapi kalau yang masih muda boleh pergi kawin lagi, boleh. Ya, tuh. Dimulai dari rumah tangga kita. Dari mana Ustaz? Bu, nanti kita akan setiap hari buka bersama di rumah. Coba dari sekarang kalau gembira dimulai. Sedekah Bapak jangan jauh-jauh dulu, dimulai di rumah tangga kita. Contohnya apa Ustaz? Inna afdhalas shadaqah luqmatun ar-rajul tad'uha fi fami zawjatihi. Tuh. Mulai sekarang latihan Pak. Sebelum Ramadan tiba, Bapak kalau lagi makan sama istri, Bapak suapin istri 1 suapan saja. Bu, kata ibunya, kok tumben Pak nyuapin afdhalus shadaqah, oleh-oleh ngaji tarhib Ramadan lagi diamalin aja Bu. Gantian ibunya, iya Pak enak Pak, lagi udah sekali aja. Kalau kebanyakan kan makan bapaknya kapan gitu. Menyuapi istri, Pak, nyuapin istri sering gak Pak? Bu sering nyuapin suami gak Bu? Tuh Pak demo tuh Pak, belum tadi suapin katanya. Pengantin baru doang ya Bu ya. Oke suapin. Kalau di sini, oh Ustaz saya pakai hari nyuapin istri, nah ini kadang-kadang kita lupakan ternyata sedekah yang paling utama dalam kehidupan seorang suami di keluarganya itu dimulai dari nyuapin istrinya walaupun 1 suap.
lagi kondangan bareng, nggak usah malu-malu. Ayo Bu, ada yang lihat tuh dia mesra tuh bagus rapi, aduh ini yang lainnya. Berarti ibu yang sudah melakukan suami melakukan itu memberi contoh yang baik kepada yang mau makan apa aja, mau makan apa aja, ya makan durian. Suka durian Bu? Ya, suami termasuk saya suka durian. Ya, ibu durian apa durian keren? Durian yang beneran. Ya Allah Pak, durian itu macam-macam ternyata ya. Bapak pernah makan durian yang paling enak durian apa Pak namanya? Motor masih low level dalam. Ya Allah, saya tak habis penikmat doang nih. Saya makan sama PJ Bupati Pak di hotel Roansa Sono Jepara. Lantai 6 Pak. Ya, ini karena ditraktir aja sama PJ Bupati. Itu durian seupil gitu loh, kok harganya jutaan. Durian apa tuh namanya saya nggak tahu deh Pak. Nah kita nggak buat beli Bu, bukan nggak buat saya duit. Ya, durian segitu harganya mahal. Ya, Bapak Ibu yang saya muliakan, kenapa dia ngomong durian ini ya? Kita pengen nomor satu, yaitu senang hatinya, riang gembira. Maka dimulai dari rumah tangga kita, dari keluarga kita. Ibu, bapak sering-seringlah saling memandang kepada suami, pada istri. Karena pandangan suami istri itu mengundang pandangan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak sering mandang istri Pak, istri sendiri dari seorang lain. Bu, sering mandang suami sendiri dari seorang lain. Istri orang lain sering dipandangin, suami orang lain sering dipandangin. Istri kita jarang dipandang. Sering Ustaz, kapan? Saat istri saya lagi tidur, saya pandang Ustaz, Masya Allah Ustaz, ternyata istrimu kaitan koi. Dan lagi tidur dipandanginya gimana kayak mulutnya, monyong mulutnya. Dan lagi tidur pules, jangan lagi tidur mandang istri kita Pak. Lihat saat dia di dapur, lihat saat dia mencuci, lihat saat dia mengasuh anak kecil kita, lihat saat dia sedang berkeringat masak untuk kita. Pandang wajah istri kita, maka nadharallahu alaihi ma birahmati. Allah memandang kita dengan pandangan rahmat dan kasih sayang. Begitu juga ibu, pandang suami kita ketika pulang kerja, letih, lesu, capek, lunglai. Ya Allah Pak, capek ya Pak? Enggak, capek tadi di jalan, begitu ketemu mama udah hilang capeknya. Begitu. Kalau ada suami melihat istri orang lain senang, ibu jangan marah. Bapak ini kenapa sih mandangin cewek lain aja? Udah tersembunyi masih dilihatin baik. Udah tua masa masih begitu ibu? Tapi nggak apa-apa suami Pak kalau dia dari istri begitu, jangan kalah jawaban. Iya Bu, saya melihat itu ada cewek cakep di sana. Tapi kan sudah tersembunyi Pak. Ya nggak apa-apa, itu namanya laki-laki. Secantik sejauh tersembunyi apapun, aku bisa melihat cewek cantik. Kalau aku tidak bisa melihat cewek cantik, mana mungkin aku bisa menemukanmu. Kata ibunya, bapak bisa aja. Jangan kalau mesra, semakin mesra seorang pasangan suami semakin tua, Allah semakin menatap dengan pandangan rahmat. Amin ya robbal, amin ya robbal. Ini dari keluarga kita. Yang terakhir, di rumah tangga itu Pak, menyambut Ramadan, kalau hati senang, ibu yang merasa jarang pegangan tangan sama suami, ayo Bu, baik pegangan tangan sama suami. Duduk di teras, Pak, tangannya sini, aku pijitin jari-jarinya. Masya Allah, hati itu berdebar-debar. Belum percaya, buktiin aja Pak. Kalau duduk di teras di rumah langsung isi pegang tadi sini langsung dipijit tangan. Masya Allah. Tasabadat qulubuhuma min khilali asabi'ihima. Semakin hidup kita berumah tangga, seorang suami istri saling terus pegangan tangan, mau kondangan pegangan tangan, mau kemana pegangan tangan, gandengan tangan. Apalagi setiap bapak mau pulang kerja, berangkat kerja, cium tangan, itu bentuk pegangan tangan. Allah rontokkan dosa-dosa
pun bisa berontokan dosanya. Suami ibu ngomong, saat saya sering pegang tangan istri saya. Di mana? Di mall. Emang kenapa dipegangi? Dia nggak belajar kemana-mana. Itu mah suami pelit, suami korek, suami kikir, bakir, medit, antar kuning, ada gesek, butuh kasiran. Enggak Ustaz, saya jarang ke mall. Insya Allah Ustaz saya praktekkan. Kemanapun suami istri saya pergi akan saya gandeng agar rontok dosa-dosanya. Kalau bapak malu, ibunya yang mulai, Pak. Nah Bu, ayo berangkat kondangan. Ayo Pak, apa? Ayo, iya apanya ayo? Rontokin dosa. Rontokin dosa gimana? Mulai pegangan, gandengan. Malu gak Bu kalau gandengan sama suami kondangan? Ngapain malu? Malu bapak kondangan? Jangan malu. Kita kadang-kadang malu bukan pada tempatnya. Walaupun al-haya'u minal iman, malu sebagian daripada iman, tapi maaf, kemesraan yang dimaksud itu bukan kemesraan yang berlebihan. Kalau gandengan tangan itu adalah kemesraan yang kalau biasa-biasa saja. Tapi kalau di jalan peluk-pelukan, cium-ciuman itu baru berlebihan. Itu malah kurang sopan. Tarhib Ramadan kita mulai dari rumah kita, dari dalam keluarga kita. Sedekah dimulai dari sekarang. Apa? An-nisa harsul lakum, nisaukum harsul lakum. Istri kita itu Pak tanaman kita, sawah kita. Bapak kalau punya sawah, boleh nggak atau dibiarkan kering? Gimana nasib sawah? Sawah kalau dibiarkan kering, tanahnya nasibnya bagaimana? Mau ditanamin apa juga susah. Maaf, istri kita itu oleh Quran dikatakan sawah ladang kita. Maka istri kita jangan sampai kering. Sebelum pasak buruan kasih duit yang banyak. Setuju Bu? Setuju aja kalau setuju. Sawah itu jangan sampai banyak sampah-sampahnya Pak. Jangan sampai kotoran banyak di sawah. Rumput-rumput dibersihin. Kalau melihat istri kita, wajahnya ada jerawat, buruan dibeli apa gitu kalau jerawatnya hilang. Santer, ya itu pokoknya. Iya, maaf Pak, wajah wanita itu istri kita itu Allah bibir ke bibir. Emang Allah ciptakan belum sempurna Pak. Maksud belum sempurna bagaimana? Perempuan itu kalau bibirnya belum dikasih lipstick, ya, lipstick itu macam-macam merek Bu ya. Ada 23.000, ada 45.000, ada 60.000, bahkan ada yang jutaan Pak. Itu menyempurnakan bibir istri kita Pak. Tapi kesempurnaan bibir istri kita manakala bibir tersebut mendapatkan ridho dari bibir suaminya. Ibu, oke bedak aja, bedak bela-bela, saya ayu, di madua, bedak mampu, bedak pipa, bedak apa ya? Apa loh? Saya punya istri Bu. Bedak pun sebagai bentuk menyempurnakan wajah. Masya Allah, sampai alis mata aja ada yang palsu. Ya, shadow, pernah ada orang bakar kena api, ada pasir plastik layu pasir plastik. Tapi di sini Manggala di sono ya. Tuh, kalau sawah jangan sampai kering Pak. Maka dimulailah Bu di selama Ramadan. Ini bekal buat Ramadan kita. Yang dipersiapkan pertama tentunya selain ilmu dan kesehatan tentu harta. Di Ramadan ibu harus menyiapkan harta. Bapak nyiapin harta tentunya maaf yang halalan thayyiban mubarakah. Bu, ini ada rezeki ibu sebelum Ramadan simpan nih. Ini buat hari pertama buka puasa. Terus sampai lebaran Ibu. Biasanya Ibu saya ngasih bulanan 5 juta, sekarang 30 juta Bu. Senang gak Bu? Ya Allah Bu, memang diingetin suami kita. Suami itu ibunya kan 5 Bu ya. S-U-A-M-I, S semua, U uang, A adalah M milik istri. Jadi Pak, apa yang melindungi dari istri mau disembunyi di mana ya pasti ketemu.
Istri kita pandai-pandai mencari tuh, makanya gak usah disembunyiin. Ya berbanding, ya sembunyiin ya berbanding. Sembunyi kemana saya? Siapkan harta ilmu, terutama apa? Kesehatan kita. Kalau orang nggak sehat boleh nggak puasa? Boleh. Ya termasuk mohon doanya. Ya mohon doanya saya untuk ibunda saya. Sekarang masih dalam proses perawatan di rumah sakit Primaya. Mohon doanya semoga diberikan kesembuhan. Amin. Al-Fatihah. Terima kasih Bapak Ibu. Nggak tahu tiba-tiba saya teringat ibu kan emang lagi dirawat di rumah sakit Primaya. Bapak Ibu yang saya muliakan, tarhib Ramadan selain jasmani, rohani, harta kita, maka yang terpenting daripada itu yang dipanggil puasa itu siapa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam ila akhir ayat. Yang dipanggil puasa orang-orang yang beriman. Bapak Ibu sudah beriman sejak kapan? Sejak kapan? Ayo jawab. Sejak kapan kita menjadi orang yang beriman kepada Allah? Entah. Ditanya pada ngomong baik. Setahu saya sejak lahir, karena ibu saya seorang mukminat, seorang muslimah. Allah yang menanamkan iman bukan sejak lahir, tapi sejak masih di alam ruh. Kita ini hidup akan mencapai 12 alam. Alam pertama alam ruh. Allah dulu sudah menanyakan kepada kita, alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhan kalian? Kita dulu menjawab semuanya, bala syahidna ya Allah, kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Jangan bilang dulu saya gak hadir, Ustaz. Hadir semua dulu. Hadir semua, gak ada yang hadir itu di alam ruh. Lalu ruh Allah tiupkan ke rahim ibunda kita, masuk alam yang kedua, alam kandungan, alam janin. 9 bulan umumnya ibu mengandung. Ada yang 2 tahun ibu mengandung? Gak ada kan, rata-rata 9 bulan. Lalu pindah sekarang ini alam dunia. Berapa lama? Baina sittina wa sab'in, antara 60 sampai 70. Kalau sekarang ada yang 69 tahun 11 bulan 29 hari, tinggal sehari lagi. Umumnya walaupun ada yang di sini mungkin sudah 80 tahun, ada kalian berapa tahun lelek? 75 udah dapat bonus 5 tahun itu dari Allah. Ya, Bapak itu udah berapa tahun? Masih bisa nikah lagi ya. Baina sittina wa sab'in umumnya. Ada yang kayak Pak Erwin sudah 75 tahun, ada yang bahkan 80 tahun. Nanti dari sini insya Allah yang sudah pasti kita akan isti'dadul yaumir rahil, kita persiapkan pindah ke alam yang keempat, namanya alam kubur atau alam barzakh. Pindah lagi alam yang kelima, alam kebangkitan namanya, alam kiamat namanya. Lalu pindah lagi ke alam kebangkitan, alam mahsyar, alam hisab, alam timbang, alam syafaat, alam syirak, baru terakhir alam yang namanya alam akhirat. Akhirat surga dan neraka. Itu perjalanan kita masih panjang, Bu. Yang di alam barzakh sampai sekarang masih di alam barzakh, belum pindah ke alam mahsyar karena belum datangnya kiamat. Dan mulai zaman Nabi Adam sampai detik ini, mereka yang sudah meninggal dunia masih di alam barzakh. Jadi lama mana alam barzakh dan alam dunia? Alam barzakh lebih lama. Kita nggak di sini hanya 70 tahun sampai 80 tahun misalnya, tapi di alam barzakh orang tua kita, nenek-nenek kita,
mobil kita masih di alam barzah. Makanya tolong Bapak Ibu kalau lewat kuburan jangan pelit. Kenapa? Pelit apa Ustaz? Jangan pelit mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Udah sampai situ aja gak apa-apa. Lalu tambahin sholawat 1 kali. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Niatkan sholawatku ya Allah buat mereka semua di alam barzah. Ketika ibu baca salam dan sholawat 1 kali saja kepada ahli kubur yang ibu lewati, dimanapun ibu lewat, maka siapapun yang ada di alam kubur itu, yang misalnya sedang disiksa, yang misalnya sedang diazab, sedang dihukum oleh Allah, maka seketika hukumnya dihentikan sementara oleh Allah, hukumannya dikurangi sementara oleh Allah. Yang lapangan sampai apa kuburnya sampai sedikit diluaskan. Karena apa Bu? Karena apa Pak? Sholawat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Mereka yang di alam barzah itu terus doa kita yang masih hidup Bu. Karena yang masih hidup ini diharapkan memberikan 2 hadiah kepada mereka, sedekah dan doa. Sedekah dan doa. Ayo nanti Ramadan datang. Ya usah nunggu Ramadan. Di sini saya setiap kali Jumat ada banyak pengumuman buat almarhum bapak saya namanya buat kamu. Itu sedekah itu hadiah yang paling utama buat mereka. Nanti Bapak Ibu jangan lupa sebelum Ramadan kalau sempat berziarah kubur, datangi kuburan. Orang tua kita Ustaz jauh Ustaz. Kalau jauh nggak bisa ziarah, dari rumah ibu silakan ibu khususkan baca Quran, lalu sedekah apapun hadiah untuk almarhum. Ibu jangan pakai kayak orang-orang sono nggak percaya, harus percaya. Kalau pengen percaya kita mati dulu baru percaya bahwa semua ulama sepakat doa sedekah yang kita berikan baca Quran kepada ahli kubur sampai kepada mereka sampai. Kalau mau jamaah baru takdir masih nggak percaya, nanti kita bedah kitabnya bareng-bareng. Makanya menyambut Ramadan jangan kita senang sendirian. Orang tua kita yang di alam barzah harus ikut senang. Caranya bagaimana? Caranya kita ziarahi kalau memang memungkinkan bisa ziarah. Ziarah itu bawa apa Ustaz? Bawa doa. Ibu kalau ziarah bawa air Pak? Air apa Bu? Air apa? Ustaz kok emang ziarah itu kenapa sih bawa air Bu? Air itu hanya sebuah hiasan. Nabi dulu ya lewat dengan sahabat Sauban, lewat kuburan, tiba-tiba Nabi masuk kuburan lalu berdoa kepada Allah. Sahabat Sauban nanya, ya Rasulullah, mada taf'al, apa yang kau lakukan ya Rasul? Nabi menjawab, ya Sauban, tadi aku lewat sini, telingaku begitu mendengar jeritan, pekikan, teriakan, tangisan mereka di alam kubur. Nabi bisa mendengar. Kalau kita kan nggak punya nikmat telinga kita, kalau lewat kuburan nggak bisa mendengar suara mereka lagi disiksa. Salam ibu dijawab, cuma kuping kita budek. Lah kalau kuping nggak budek, bagaimana kalau lewat kuburan? Assalamualaikum ya kubur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah ibu begirik-begirik lari. Nabi berdoa, lalu kata Nabi, siksa mereka sudah diringankan oleh Allah. Nah, sambil menancapkan apa Bu? Kelapa kurma yang masih basah. Selama kelapa kurma masih basah, kata Nabi, insya Allah meringankan azabnya di alam kubur. Maka basah itu artinya para ulama boleh nyiram air, boleh nanam tanaman, tapi jangan tanaman durian. Kalau durian jatuh bagaimana? Tanaman yang kecil. Ayo kita sambut Ramadan bersama keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Ibu kalau nggak hafal, kalau doa orang tua jangan sendirian, jangan Robbi firli, ya, tapi Robbi Allahumma gfir lana. Jangan Robbi fir, kalau fir kan buat sendirian aja. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Coba tambah ibu. Rabbi firlana wali walidina warhamhum kama rabbayana shighara.
itu ya berarti nggak kena kesana-sananya. Tuh. Jadi ditambah ketika ibu makan doanya apa bu? Barik lana kan? Oh, bukan Allahumma barik li, tapi Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina. Padahal ibu makannya sendirian. Kenapa mau barik lana dalam bahasa Arab? Kenapa kami? Maaf bu, karena makanan yang di depan kita sepiring ini yang sudah terlibat banyak orang. Ada petani berasnya, ada pabrik penggilingannya, ada pabrik piringnya, pabrik sendoknya. Banyak orang yang sudah terlibat dari makanan di hadapan kita walaupun kelihatan satu piring. Maka doanya ya Allah, Allahumma barik lana. Berkahilah kami. Kami siapa? Orang yang sudah terlibat dari makanan yang di hadapan kita. Maka kita pun kalau doa jangan sendirian. Ya, Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighar atau kama rabbawna shighar. Ramadan kita sambut dengan doa dari para orang tua kita. Walaupun orang tua sudah meninggal dunia, mereka akan mendoakan kita. Jangan sakiti mereka di alam kubur. Nanti kita ketika meninggal dunia akan disakiti oleh anak-anak kita. Cara membahagiakan mereka cukup tadi. Doa wassodakoh, doa dan sodakoh. Mudah-mudahan Allah jadikan Ramadan tahun ini lebih baik dari tahun kemarin. Dan semoga Allah panjangkan umur kita, berjumpa lagi di Ramadan yang akan datang lebih baik dari Ramadan tahun ini. Amin ya robbal. Segitu saja yang dapat saya sampaikan. Dan kakak pikiran batin mohon maaf lahir dan batin. Ada itik dimakan tikus, ada itik dimakan tikus, ada itik dimakan tikus. Kalau nggak kue, tolong siapin plastik mau saya bungkus. Tapi nggak ada kue, coba aja gawe. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astagfirullahaladzim. 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 Allah sallallahu alaihi wasallam bil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim. Radhiyallahu ta'ala Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin. Hamdan yu'afi ni'amaka bimazilah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa subhana man yanbaghi likal kalimati min sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Barikallahu muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum wa amwat ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Da'wa subhanakallahumma wa tahiyyatu salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak Ustaz Dede Ismail yang telah menyampaikan ilmunya kepada kita semua. Mudah-mudahan apa-apa yang disampaikan oleh Bapak Ustaz bisa bermanfaat kepada kita dan dapat kita amalkan. Dan juga terima kasih kepada Bapak Adik yang telah memimpin doa. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami tutup, ada penyerahan bingkisan untuk ketua majelis kita, yaitu kepada Ibu Hajah Martinudin, yang kepada Ibu Erwin
kami mohon untuk menyerahkan bingkisannya. Silakan untuk Ibu Haja Martina dan Ibu Emi maju ke depan. Mungkin Ibu Ketua untuk menyampaikan sepatah dua kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dan kita tutup nanti Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini senantiasa puji syukur kita panjatkan Allah SWT, dan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, shalawat beserta salam kita ajukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita adalah pada siang hari ini adalah umat-umat beliau yang insya Allah mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu, saya mohon maaf wabil khusus pribadi saya dan keluarga apabila selama ini banyak kesalahan kehilafan kami yang disengaja maupun tidak, tentunya dalam menyambut bulan Ramadan, agar kita semuanya dalam keadaan saling sudah memaafkan hingga kita menjalankan puasa Ramadan, insya Allah diterima pahalanya oleh Allah SWT. Dan terkait dengan ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada ibu-ibu yang selama ini sudah aktif menjadi jamaah di Darul Muqaddim. Alhamdulillah, dan kedepannya saya mohon untuk bisa menggandeng lagi saudara-saudara kita yang lain. Ayo Ibu, kita jadikan ibadah, jadikan kita ladang amal untuk mengajak ibu-ibu yang lain yang belum bergabung dengan kita, yang mana tadi sudah dipaparkan oleh Ustaz bagaimana pahala di suatu majelis yang begitu sangat banyak manfaatnya juga ini yang kita dapat ya Bu ya. Dan juga saya mau mengumumkan juga untuk bapak-bapak serta anak remaja, insya Allah di bulan Ramadan di setiap hari Ahad atau Minggu pukul 10 ada kajian dari Bapak Ustadz Hasan. Bapak-bapak, ini adalah sudah menjadi rutinitas ibu-ibu setiap bulan Ramadan, seminggu sekali ada kajian. Dimohon yang bisa ikut bergabung di hari Minggu ya Bu, ya Pak ya, atau remaja di setiap hari Minggu atau Ahad pukul 10 pagi. Kalau ibu-ibu tadarus dulu, nanti terus dilanjutkan dengan kajian setiap hari Minggu. Jangan lupa bapak-bapak dan anak remaja untuk bergabung. Kita sama-sama duduk di majelis ilmu, insya Allah banyak ilmu yang kita dapatkan. Dan kebetulan pada tahun ini Ramadan kajian diadakan di Masjid Al-Mutakin ya. Jadi untuk musola as-sakinah, musola al-ukhuwah, mari juga bergabung untuk hadir di masjid ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Tentunya sekali lagi saya pribadi mohon menunjukkan maaf yang seluas-luasnya, dan nanti sebelum kita tutup kita berdiri ya untuk saling memaafkan. Bapak-bapak sebelah sana, ibu-ibu sebelah sini, nanti beda dari ibu-ibu dulu. Nanti ibu-ibunya dengan bapak-bapaknya nggak usah berjabat tangan ya Bu ya, hanya nggak apa-apa, kita kan memang udah ada, kita juga ada salah dengan bapak-bapak, pasti ada salah, nggak apa-apa, begitu aja, lewatin asal ini aja, yang penting kita iya, pasti ada salah dengan bapak-bapak. Baik, terima kasih, demikian dari saya. Kami ucapkan banyak terima kasih sekali lagi. Bila taufiq wal hidayah, wa'alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Haja Habibuddin atas sambutannya. Dan selesai juga sudah acara tahqiq Ramadan kita pada hari ini. Kami juga ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu serta adik-adik remaja, dan kami selaku panitia mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilafan. Dan juga saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian.
Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kifaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.